sedikit tidak banyak 30 menit kurang kita tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Awal pengajian malam ini kebetulan mulai pengajian setelah kita buka minggu lalu. Mari saya ingin menyampaikan sebuah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nasihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali. Ya Ali, man amallahu alaihi syakara wa batalahu wa basyara wa asahu fastaghfara wa dakhala jannah min ayyi babisa. Rasul memberikan wasiat kepada Ali sekaligus wasiat kepada kita, ya Pak, sebagai umatnya. Di zaman Rasulullah, Ali bertemu dengan Rasul, maka Rasul memberikan nasihat dan wasiat. Sekarang kita tidak bertemu dengan Rasul, tapi hadis ini atau nasihat ini juga kena sama kita. Mudah-mudahan kita menjalankan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, hai Ali, barang siapa yang dianugerahkan Allah pertama berupa nikmat, maka bersyukur. Apabila diberi cobaan, lalu ia bersabar. Dan apabila dia berbuat maksiat atau dosa, lalu segera minta ampun kepada Allah, maka ia termasuk orang yang akan diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk surga dari arah mana saja atau pintu mana saja untuk apa yang dia kendaki surga itu. Subhanallah. Jadi ada 3 nasihat Rasul kepada Ali ini. Mudah-mudahan termasuk kita, ya Pak. Yang pertama, apabila kamu diberi nikmat, bersyukur. Nah, ini penting bagi kita. Karena nikmat Allah itu banyak, ya Pak. Ini hari ini nikmat nggak hari ini? Haji, nikmat ya. Nikmat apa? Sehat. Coba lihat. Kalau nggak sehat, kita nggak datang ke masjid ini. Yang kedua, nikmat iman. Nah, itu paling penting tuh. Nikmat iman salah satu yang terpenting dalam hidup kita. Kalau dalam diri kita masih ada iman, insya Allah Allah akan membimbing terus diri kita, menjaga kita, lalu melindungi kita dari segala apa yang membuat kita rugi. Karena iman barometer kehidupan kita. Nikmat Islam, Allah masih ada di sanubari kita, Islam. Satu din atau agama yang memberikan arah pada diri kita. Walaupun sering Ustaz katakan ya, kita ini Islam keturunan katanya. Benar nggak? Apa itu Islam keturunan? Islam yang datang dari nenek kita, kakek kita, orang tua kita kan gitu. Ketika bro lahir, bapak kita Islam, kita jadi Islam kan gitu. Ibu kita Islam, kita tetap Islam. Tapi itu merupakan nikmat. Kenapa? Karena Islam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita. Pertanyaannya adalah, banggakah kita dengan beragama Islam? Bangga apa? Bangga. Senang apa tidak kita beragama Islam? Senang. Kenapa senang dan bangga? Karena di dalam Islam diberi bimbingan dan arahan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Itu Islam. Kenapa? Coba lihat Pak, di zaman-zaman Rasulullah 14 abad yang lalu, ketika kafir Quraisy mengimani, beragama, tidak beriman kepada Allah, tidak dapat bimbingan dari Allah, tapi justru durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa agamanya atau imannya itu merupakan yang paling benar. Maka hidupnya menghalalkan segala cara dalam hidup. Bayangkan Pak, mereka minum, bukan hanya minum, tapi mandi dengan air arak.
Mereka judi, kalau kalah rumahnya dijual, istrinya digadein gara-gara judi. Mereka berzina, tidak malu-malu melakukan itu. Kenapa? Karena di dalam agama mereka atau ajaran mereka menghalalkan segala cara. Maka diutuslah Rasulullah SAW membawa dinul Islam, memberikan arahan kepada hamba-hamba Allah, umat pada saat itu yang dikenal dengan apa Pak? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dulu tuh mengalahkan segala cara. Maka sekali lagi, beruntunglah kita menjadi orang yang beragama Islam. Karena Islam berikan tuntunan, arahan, bimbingan kepada kita. Masya Allah, ini agama yang paling mulia yang kita rasakan kan? Dari mulai tidur, bangun tidur, makan, minum, berkeluarga, beristri, punya anak, bekerja mencari nafkah, bertetangga, bermasyarakat, bernegara. Islam mengatur. Islam memberikan bimbingan kepada kita. Maka nikmat Islam bersyukur kita dapat itu. Bagaimana untuk menjaga nikmat Islam? Ya, kita satu, jalankan syariat Islam. Rukun iman ada berapa Pak? 6. Rukun Islam ada 5. Nah, syariat Islam yang 5 itulah yang harus kita jalankan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nih saudara-saudara kita nih, insya Allah sudah ada berangkat ke Mekah dan Madinah ya Pak ya. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita akan mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat kembali kepada negaranya. Dan insya Allah informasi saja bahwa ada satu jamaah kita nanti insya Allah akan berangkat haji Pak. Beliau tanggal 1 akan berangkat dari Jakarta menuju Mekah. Ya, sering ibadah sama kita. Haji Pak Wario. Ya Pak Wario, insya Allah beliau berangkat haji Pak. Doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, sampai di sana melaksanakan ibadah dengan baik dan menjadi haji yang mabrur. Beliau berangkat dengan istri. Salah satu rukun Islam yang kelima. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebenarnya Allah telah mewajibkan, memberikan jalan arahan kepada mereka-mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ilaihi sabila, yang mampu. Mampu di sini ada 2. Yang pertama mampu biaya, yang kedua mampu apa? Mampu fisik dan mental. Mudah-mudahan saudara kita, jamaah kita, niatnya sudah, dia nunggu hampir 15 tahun Pak. Nunggu hampir 15 tahun. Ya, baik. Hadirin yang berbahagia, kita lihat banyak nikmat Allah yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah nggak bisa kita hitung. Tergambar dalam surat An-Nahl ayat 18. Surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan atau menghitung jumlahnya, atau tidak bisa menghitung nikmat Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak bisa kita hitung nikmat Allah. Yang bisa kita hitung nikmat Allah apa Pak? Uang doang kan? Ya Pak. Hari ini gajian, hari ini dapat duit. Itu doang yang dilihat. Padahal nikmat Allah banyak. Termasuk yang paling penting nikmat sehat Pak. Itu nikmat sehat. Maka harus kita syukuri. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Sering kita baca tuh kan surat Ar-Rahman ya. Mungkin berapa kali? 31 kali atau 32 kali itu kan. Hafal kan Pak? Bismillahirrahmanirrahim.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat manakah lagi yang akan kau dustakan? Hanya kalau orang memanfaatkan nikmat itu, dia bisa melaksanakan aktivitas yang dekat dengan Allah. Itu nikmat yang harus dia laksanakan seperti itu. Bahkan Allah berjanji bagi orang-orang yang mau melaksanakan kenikmatan lalu dia bersyukur, janji Allah surat Ibrahim ayat 7. Hafal Pak? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Allah berjanji barang siapa di antara kalian yang mensyukur nikmatku, aku akan tambah nikmat itu. Tuh, ditambah Pak. Gajinya 1.000 jadi 2.000 gitu mungkin ya. Yang sehatnya sederhana, artinya sehatnya belum maksimal, karena dia bersyukur ditambah lagi nikmat. Tapi apabila dia mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna adabi lasyadid, maka siksaku, azabku sangat. Maka kata Rasulullah kepada Ali, ketika kamu dapat nikmat, syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, ucapan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, patuh dan taat kepada pencipta Allah, menciptakan Allah, yaitu kita. Allah yang menciptakan kita. Artinya bahwa kita harus tunduk dan taat kepada Allah yang beri nikmat. Yang ketiga, kalau ternyata nikmat itu nikmat sehat, maka kita manfaatkan untuk beraktivitas dekat dengan Allah, sarananya dengan ibadah. Yang keempat, kalau itu berupa nikmat harta, nah ini harus diinfakkan dan disedekahkan bagi orang-orang yang tidak. Yang kelima, kalau seandainya nikmat itu berupa penyakit, penyakit nikmat nggak Pak? Pertanyaannya, penyakit nikmat itu atau musibah atau ujian? Penyakit itu nikmat Pak. Orang yang kena penyakit, hikmahnya pertama Allah kurangi dosa-dosanya. Benar loh Pak. Coba bayangkan, orang yang terbaring rumah sakit kan sendirian tuh, beraktivitas nggak dia? Maka ketika dia tidak beraktivitas, apalagi dia lakukan dengan zikir di hatinya kepada Allah, lalu nerimo, dalam bahasa Inggrisnya nerimo, ikhlas dan ridho yang Allah berikan berupa penyakit, lalu dia dekat dengan Allah, dia zikir, dia takarub ila Allah pada saat dia terbaring menghadapi penyakit, maka dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, dia tidak bergaul dengan masyarakat. Ya Pak, nggak kayak kita yang sering bergaul dengan masyarakat, mata kita, betul, telinga kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita banyak berdosa. Betul nggak Pak? Coba mata Pak, nih, saya kan ngadepin sono nih, otomatis yang dilihat banyak tuh Pak. Betul nggak? Kalau kita tidak sadar bahwa apa yang kita lihat itu menimbulkan sesuatu yang mengakibatkan dosa, maka kita akan mendapat dosa. Tangan kita, ya kita pukul anak kita, dosa nggak? Hati kita dengki dan benci kepada orang lain, nggak apa-apa. Dengki, benci, hasud kepada orang lain, dosa nggak? Dosa. Apalagi benci dan dengki itu tergambar rasa iri dalam hidup. Masya Allah. Maka jangan sampai terjadi dalam diri kita penyakit-penyakit seperti ini. Nauzubillah min jahil. Oke, itu sudah 15 menit. Itu nasihat pertama. Artinya kesimpulannya, yuk syukuri nikmat banyak dan kecil merupakan satu anugerah dari Allah. Aplikasikan dalam kehidupan kita, karena kita adalah hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Ali, jika kamu mendapat
musibah bersabar. Apa arti sabar? Sabar artinya apa? Sabar dipukul orang, sabar enggak? Bukan itu. Dipukul, sabar enggak? Sabar. Dipukul sekali lagi, sabar. Ditanya sama temennya, kenapa kamu kok nggak ngelawan? Saya lagi sabar. Bener apa salah kayak gitu? Udah benjol baru sabar, iya sabar. Ketika sekali dipukul, biar. 2 kali dipukul, biar. Ketiga, ya kita harus beraktivitas. Menangkal kepukulan itu, itulah sabar namanya. Artinya ketika sesuatu terjadi yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan ikhlas, dengan ridho. Tetapi kita harus berikhtiar, berusaha untuk melakukan sesuatu agar ikhtiar kita mendapatkan satu kemuliaan dari Allah. Contoh, kita dikasih ujian berupa harta misalnya. Kok orang lain dikasih harta banyak gitu ya Pak? Kok kita sedikit sih? Apa harusnya kita? 1, sabar. Yang kedua, syukur. Kembali syukur lagi. Banyak dan sedikit nikmat Allah. Nah, ketika kita melakukan kesabaran itu, melihat orang lain dapat kebanyakan rezeki dari Allah, lalu kita tidak mendapatkan kebanyakan rezeki dari Allah, lalu kita menerima semuanya itu, itulah merupakan bentuk kesabaran dari Allah SWT. Makanya di sini sabar ada 3 Pak. Sabar ada 3. Yuk pelan-pelan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, as-sabru salasah. Sabru alal musibah, sabru alal ta'am, wa sabru alal maksiyah. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar terhadap musibah atau bencana. Yang kedua, sabar atas melaksanakan ketaatan. Dan ketiga, sabar untuk dapat meninggalkan maksiat atau perbuatan dosa. Jadi ternyata sabar harus tertanam dalam diri kita. Yang pertama adalah apabila kita mendapat musibah bencana. Tadi dicaci orang lain ya Pak, difitnah dengan orang lain, itu musibah nggak? Bencana nggak? Bencana. Maka kita harus sabar. Tapi kita juga harus, namanya manusia pasti punya rasa kesal dan merasa terhina. Tetapi kita sabar dalam arti, sudahlah, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak Pak? Nih, hari ini musibah Indonesia ini lagi, Masya Allah. Saudara kita nih Pak, yang pertama di Padang ya Pak. Ya Pak Jia. Itu saya ingat di Padang tuh Pak. Tahun berapa saya berangkat ke Padang tuh bersama anak-anak tur ya Pak, dari Semir Jakarta Wisata. Kalau nggak salah anak Pak Sutari ikut tuh kalau nggak salah itu. Tur Jawa Sumatera Pak itu. Itu kejadiannya memang benar-benar yang saya datangi Pak, tempat itu Pak. Namanya dekat Lembah Anai. Air terjun Lembah Anai. Di sebelah kanan ada Lembah Anai, di sebelah kiri itu jembatan Pak. Lembah Anai itu ada suatu air terjun, emang cakep, bersih. Di bawahnya batu-batu Pak. Di sebelah kanan jembatan. Saya pernah terjadi yang namanya tragedi Lembah Anai Pak. Emang benar itu situasi kondisinya di situ sangat bahaya memang. Kenapa saya katakan tragedi Lembah Anai? Jadi kita turun dari bus. Saya itu biasanya masuk ke tempat objek wisata Pak, minta izin ya Allah, saya minta izin, wahai penghuni di sini, saya minta izin untuk anak-anak masuk ke objek wisata ini. Saya langsung ke ini Pak, ke masjid, ke musola Pak, karena pas zuhur. Saya sholat, ngambil wudhu di air yang jernih itu, di bawah itu kan air jernih banget tuh Pak, bening, dingin gitu, kan pegunungan dia Pak. Saya ambil wudhu, sholat saya tuh duduk di teras Pak. Santai, tiba-tiba itu dari kejauhan itu tadinya air terjunnya itu bagus, bersih, tiba-tiba tercampur dengan batu-batu dan kayu-kayu Pak, gelondongan kayu Pak, turun ke bawah dan airnya tadinya bersih jadi keruh. Anak-anak lalu pasang, anak-anak terkena air terjun itu Pak, Masya Allah.
Yang di batu-batu itu karena air terjun bercampur dengan kayu-kayu, saya kayak orang. Itu anak saya satu terlepas, Pak. Dengan izin Allah akhirnya ada orang sana itu, saya salut orang Padang tuh, Pak. Mereka kompak yang jual-jualan itu kan banyak di situ, namanya objek wisata. Itu terjun mereka, Pak, bantuin untuk apa? Bantu anak-anak yang terkena. Nah, ini terjadi di situ musibah bandang itu. Itu daerah mana ya, Pak? Daerah Padang itu, Sumbar itu. Emang selalu terjadi yang mengakibatkan apa longsor, banjir itu di situ, Pak. Makanya nggak kaget, subhanallah, ini pernah saya datang ke sini. Terjadi tragedi ini kan pernah mengalami, Pak. Pernah mengalami saya. Itu anak-anak di bawah batu itu, Masya Allah. Saya tarik, kan tinggi tuh, Pak. Bawah batu dengan jembatan itu. Diangkat satu persatu anak-anak. Terlepas satu tuh, Pak. Anak perempuan masuk, hampir kelewat saja dari jembatan itu ke laut tuh, Pak. Hilang itu. Nah, kejadian lembah Panai atau kejadian Sumbar ini itu di situ. Sampai sekarang ini udah hampir 50 orang yang meninggal nggak salah ya. Yang hilang belum ketahuan. Masya Allah, tragedi. Itu musibah dalam bencana. Apalagi sekarang ini musibah gunung-gunung, Semeru. Itu daerah Sulawesi ada gunung juga namanya apa tuh, meletus juga. Di Al-Hamahera kalau nggak salah juga meletus juga. Bandang banyak seterusnya, Masya Allah. Ini harus sabar. As-sabru, ya, musibah. Alal musibah, sabar dalam menghadapi bencana. Terakhir kemarin tuh, Pak, ada anak SMK tragedi busnya masuk jurang di Subang gitu ya. Ya Pak Ji ya. Masya Allah, itu merupakan satu musibah. Bencana yang Allah uji. Baik. Karena Allah berfirman pada diri kita, tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 155, bahwa ujian yang harus kita terapkan dalam diri kita, kan ujian Allah banyak. Makanya kita harus banyak-banyak bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsum minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kamu pasti akan diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan makanan dan minuman, dan sampaikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Diuji itu termasuk musibah bencana, itu termasuk ujian dan bencana yang Allah berikan pada diri kita. Maka kuncinya harus sabar untuk menghadapi ujian tersebut, agar kita tidak salah dalam melaksanakan kehidupan kita di alam dunia yang singkat ini. Yang kedua, sabru ala ta'ah, sabar dalam menghadapi ketaatan. Pak, apa ujian Pak orang menghadapi ketaatan, ujiannya Pak? Satu, malas. Ya Pak. Hayya 'alas shalah. Tarulah baru hayya 'alas shalah kan gitu ya. Hayya 'alal falah, ya baru hayya 'alal falah. Jadi diuji kita untuk sabar menghadapi ketaatan. Artinya apa? Bisa nggak kita bersegera untuk menghadapi ketaatan itu? Kalau tidak, malas terus kita. Kunci daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus segera untuk melaksanakan ketaatan itu. Subuh, coba subuh Pak. Enak nggak kita tidur? Tidur enak. Enak kita tidur. Maka ketika Ustaz Sateri ngomong, Rabbana ya Rabbana, subhanallah, alhamdulillah ji'at aman wasafana wajib, ya kan? Apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun kita. Ayo Pak, kalau bangun dari itu Pak, kita baca doa tadi ini, saya cuma ajarin aja, karena saya laksanakan.
Bangun Pak, jangan langsung bangun Pak. Duduk sebentar, arah ke kiblat, tangan kita di dada, tangan kanan kita di dada. Mohon sama Allah, baca Fatihah untuk diri kita, pada Rasul pertama, yang kedua diri kita. Lalu kita ucapkan salam pada diri kita. Assalamualaikum, sebut nama kita. Baru kita bangun mangkat ke kamar mandi. Kalau kita tidak taat dan tidak merasakan bahwa itu adalah panggilan Allah, malas kita Pak. Benar nggak Pak? Malas. Kayak gini nih ngaji nih, ngaji kayak gini. Karena bukan karena ketaatan dan kepatuhan kita kepada yang namanya ilmu mungkin, maka nggak datang kita. Karena melihat wah temannya nggak ngaji, ngapain sih ngaji? Ngapain saya nggak datang kan gitu. Dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi ketaatan itu. Bagus nggak dia untuk melaksanakan ketaatan itu? Karena ujian dan cobaan saat menghadapi ketaatan itu banyak. Yang pertama tadi malas kan? Betul nggak Pak? Malas. Yang kedua apa? Ngantuk. Betul nggak Pak? Yang ketiga pengaruh teman. Pengaruh teman. Yang keempat, nah ini paling penting nih. Mohon maaf, bukan 1-2 yang saya sampaikan. Mohon maaf, karena kebutuhan hidup ekonomi. Mereka selalu mencari rezeki Allah. Tapi dia lupa siapa yang memberikan rezeki itu, sehingga dia tidak mau mendekatkan yang memberi rezeki itu. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ini yang paling penting. Kalau dia sadar bahwa menghadapi ujian yang diberikan seperti itu, maka dia dekat dengan Allah. Silakan dia cari dunia, tapi pada saatnya harus melupakan aktivitas itu lalu dekat dengan Allah. Ini yang paling penting. Betul nggak Pak? Bersama dengan doa kita, surah Sabu Jagat kan kita sering baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia dengan ekonomi yang cukup. Nah, ya, cukup Pak. Pertanyaannya, cukup atau banyak? Cukup. Saya doa kita, ya Allah berikanlah rezeki yang cukup. Gitu ya Pak? Apakah ya Allah berikanlah rezeki kepada saya yang banyak? Bukan gitu. Cukup. Apalagi kalau saya engkau beri banyak, boleh nggak kayak gitu? Sebab banyak belum tentu cukup. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan, betul nggak Pak? Orang yang banyak hartanya belum tentu cukup. Kenapa? Ya, mau ini, mau itu, kan gitu ya Pak Ji ya? Mempunyai ini, mempunyai itu, mau urusan ini, urusan itu, kan banyak tuh. Tapi belum cukup dalam dirinya. Gitu. Makanya orang yang cukup adalah orang yang pada saat dia memiliki sesuatu, dia nikmati, itu cukup namanya. Betul nggak Pak? Baik, itu dalam ketaatan kita kepada Allah. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Yang terakhir, karena waktunya 3-5 menit. Ujian yang Allah berikan pada saat dia menghadapi maksiat. Ini sebaliknya nih dari yang ketaatan tadi tuh. Sebaliknya. Sabar nggak dia menghadapi suatu perlakuan perbuatan yang mengakibatkan dia untuk berbuat maksiat? Apa itu maksiat Pak? Berbuat suatu ajaran atau aturan yang menyimpang dari ajaran Allah. Tingkah laku dan perbuatannya menyimpang dari ajaran Allah. Itu namanya maksiat. Di sini diuji juga. Harus sabar menghadapi ujian namanya untuk tidak melakukan maksiat. Ya Pak. Depan kita nih ada minuman misalnya. Ya, padahal minuman itu haram. Tapi karena itu ujian bagi kita, nah ini sini nih. Berani gak dia sentuh atau tidak dia sentuh? Depan dia ada cewek cakep. Ya Pak. Berani gak dia sentuh atau dia tidak sentuh? Itu ujian semua. Dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi ujian itu.
Maka kata Rasulullah tadi, as-sabru ala maksiyah, sabar dalam menghadapi maksiat, agar kita benar-benar mendapat satu bimbingan yang baik dari Allah terlepas dari maksiat. Pertanyaannya Pak, Allah lebih banyak memuji maksiat apa ketaatan? Allah lebih banyak memuji maksiat apa ketaatan? Maksiat banyakkan pujiannya. Kenapa maksiat? Karena nikmat dunia itu Pak. Apa yang di depan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita itu merupakan nikmat dunia. Ketika ujian itu kita hadapi dengan bagus, insya Allah kita termasuk orang yang sabar menghadapi maksiat. Kembali kepada sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, saya rasa sudah cukup materi kita malam ini. Pembukaan saja Pak, insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang sesuai dengan yang materi kita, sholat, tentang ibadah dan sebagainya. Saya rasa ini saja, tidak ada pertanyaan ya Pak? Ada pertanyaan nggak? Karena waktu sudah cukup, insya Allah minggu depan kita akan buka pertanyaan-pertanyaan. Apabila kekurangan, kehilapan datang dari saya sendiri, benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.